antum sholat. Jangan disebut. Jadi saya itu bangunnya 2:30. Udah ditanya. Jam berapa saya sarapan paginya? Jam 4 pagi. Jadi saya sarapannya jam 4. Kadang sahur, kadang enggak juga. Tapi kalau jam 4 pagi makan. Kenapa? Karena memang petunjuk saya, guru saya dari Madinah itu bilang begini. Kalau kita ingin menjadi orang yang sehat, ingin cerdas, ingin hafalannya lengket, maka harus belajar sebelum waktu subuh. Saya praktikin, mulai dari sekolah dulu. Saya kalau nulis, menghafal, itu waktunya mulai dari jam 3 sampai waktu subuh. Gak pernah saya belajar sih. Tanya apa sama ibu, ada tetangga saya. Kalau siang saya sering ke sawah. Saya menghafal Al-Quran itu waktunya malam terus. Guru sih Kesal? Ibu terus saja. Sampai mana? Terus sawah. Ada sawah ini. Sawah beneran. Jadi ibu kalau mau ibadah, kalau ibu mau menghafal, kalau ingin khusyuk sholat, itu mulai dari jam 3 sampai waktu subuh. Jadi saya menghafal Al-Quran itu baik nomornya, baik nomor suratnya, baik ayatnya, itu waktunya pagi. Gak pernah kalau siang gak masuk. Maka apalagi kami laki-laki ini, makanya sholat kenapa dianjurkan di masjid? Karena di rumah itu gak usul. Kadang-kadang kita seperti restoran, sholat gak ada meja makanan. Saya tanya dengan ibu, usul gak itu? Allahu Akbar. Ada sayur ayam, sayur asem, ada rendang. Makanya saya kalau sholat di rumah itu nggak usul, apalagi nggak ada meja. Kadang-kadang rumah kita itu kayak hotel, Bu. Tahu kayak hotel? Kayak hotel, kayak mall, kayak bioskop. Yang dihadapi TV-nya gede. Allahu Akbar. Filmnya cinta-cintaan. Coba, sinetron yang paling ngetren sekarang apa judulnya? Mutiara. Apa? Mutiara. Nggak tahu. Kalau tahu jadi berarti itu lagi nonton. Kalau Mutiara Kemudian kadang-kadang maaf, kita sholat itu laki-laki itu maaf, kadang-kadang itu di kafe, sholatnya di kamar. Bini pakai gas, apalagi dasternya kebuka-buka dikit. Coba saya tanya bapak-bapaknya usul nggak kira-kira sholat? Allahu Akbar. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Makanya bapak-bapak itu nggak dianjurkan sholatnya di rumah. Kadang seperti bioskop, kadang seperti restoran, kadang seperti kafe, kadang istri seperti biduan. Ini saya yakin kalau di rumah jablay semua ini. Kardom. Bagaimana? Memang harus, Bu. Ada saatnya kita itu seperti ustazah. Tegas dengan anak. Ya, Haji Tom. Langkah tuh, sholat. Itu ustazah. Ada kadang-kadang memang kita itu lebih dari artis. Pakai baju cuma sebelah. Benar itu? Saya yakin ini kalau di kamar, boleh di kamar. Boleh di kamar, mau jablay silakan. Tapi ingat, jablaynya harus ada di 3 waktu yang ibu jaga. Pertama sebelum sholat zuhur, yang kedua sebelum sholat subuh, yang ketiga sebelum sholat maghrib. Jaga itu, anak jangan sembarangan masuk kamar kita. Siapa tahu kita lagi perang di Israel dengan Bagaimana, Bu?
bagi bapak ibu yang nggak boleh membuka pintu dan nggak boleh melepas pakaian sembarangan itu di 3 waktu itu. Apa tadi? Pintu melon kalau ada, kalau nggak ada. Sebelum subuh. Pernah ibu perang sebelum subuh? Nah, wajah-wajahnya iya. Yang kedua sebelum subuh, karena kita mesti melepaskan pakaian sebelum subuh itu. Yang bekerja melepaskan pakaian, ibu-ibu pulang kalim melepas pakaian. Ini nggak mungkin ini nanti masak di dapur. Beratullah. Suaminya bilang ini udah pernah kayak gitu. Oke ya, ini insya Allah dilepas sebelum zuhur. Benar nggak itu? Apalagi ibu bilang tadi, kalau telinga kami itu bau susu, kalau ibu-ibu bau apa? Minyak angin. Yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan? Yang diajarkan oleh Nabi, wa yuzakkihim, banyak bertobat. Karena umur kita ini nggak lama. Kita di dunia ini singkat. Umur umat Muhammad itu banter-banternya 60-70. Bahkan lebih banyak yang sebelum itu meninggal dunia. Ini yang hadir ini calon-calon jenazah semua. Assalamualaikum. Benar nggak? Termasuk yang ngomong. Cuma biasanya kalau antara ustaz dengan jamaah itu doanya begini, mudah-mudahan Pak Ustaz belakangan, ibu-ibu duluan. Benar nggak tuh? Coba aminin dong. Ustaz duluan. Apa? Tapi setelah ibu selesai. Mau dulu mau belakangan nggak problem. Namun yang jelas saat kita menghadap Allah kita harus bersih. Kenapa? Saat kita dilahirkan kita bersih. Ibu-ibu kan kenal bayi tuh. Begitu lahir nggak ada bawa dosa, nggak punya pakaian, nggak punya celah, nggak punya air. Kok begitu pulang kita kotor? Allah marah. Kenapa dititip ke dunia bersih, pulang kotor? Nggak bagus itu. Makanya bersihin. Dosa kita ini ada yang banyak, ada yang numpuk, sedikit demi sedikit. Kok nggak selesai? Jadi mulai dari dikit-dikit, nanti dia kalau nggak bertobat jadi begitu kembali kepada Allah kita mestinya harus bersih. Karena kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak membawa noda dan dosa. Jadi 4 itu ya umat Muhammad harus lakukan. Pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak mencari ilmu, banyak ikutin talim. Yang ketiga, amalkan hadis walaupun tidak semuanya. Yang keempat, bersihkan diri dari dosa-dosa karena hidup adalah sementara. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.